Wajjahtu wajhi, wajjahtu wajhi, aku menghadapkan wajahku, lillazi, kepada zat, fadaras samawati, yang telah menciptakan langit, wal arda, diatofkan ke samawat, dan bumi. Hanifan, aku menghadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, disertai dengan hanifan, kecenderungan hatiku, kecondongan atau kecenderungan hatiku. Hanifan muslima, hanifan muslima, kecenderungan hatiku untuk menjadi seorang muslim. Wa ma'ana, dan aku bukan termasuk minal musyrikin, orang-orang musyrik. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku. Jadi ya mutakalim kalau bertemu dengan alif mangkus tuh ya, isim mangkus tuh, itu jadinya dibaca ya. Dunyaku dunyaya, akhiratku ukhroya, hidupku mahyaya, gitu. Itu ya mutakalim itu tuh. Jadi baca fathah. Hidupku, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, itu milik Allah subhanahu wa ta'ala, zat Rabbil Alamin, yang menjadi pemilik alam semesta. La syarika lahu, lahu bagi dia, la syarikala, tidak ada pembanding, la syarika, tidak ada sekutu. Wa bidzalika, karena itu, umirtu, aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berpasrah diri, orang-orang yang muslim. Apa itu musyrik? Musyrik itu fi'il madhinya apa? Asyraka, yusyriku, apalagi isyrakan, artinya menyekutukan. Fahuwa musyrikun. Syirkun, ishtirak, itu artinya gabungan sebenarnya, penggabungan. Ya lebih tepat artinya adalah penggabungan. Penggabungan harta namanya syirkah. Maka ada isim mausul apa tuh? Mustarak. Dalam satu ma itu digabung antara mufrad, muannas, tasniyah, jamak, gitu ya. Alladzi kan mukhtas. Alladzi mukhtas, mufrad, mudzakkar. Tapi kalau ma atau man itu mustarak, gabungan dari. Begitu juga syirik. Kita dianggap menyembah sebuah gabungan kelompok, gitu. Apakah di zamannya itu kafir? Bukan, tapi syirik. Apakah percaya Tuhan, percaya Allah? Ya. Orang-orang Quraisy itu percaya sama Allah. Wallahi, wallahi. Cuman yang disembah bukan Allah saja. Lata disembah, Uzza juga disembah. Karena itu mereka dianggap sebagai musyrik. Musyrik tuh masih berkeyakinan pada Allah, masih. Orang Kristen berkeyakinan sama Allah.
ya Allah namanya. Tapi juga ada Roh Kudus, ada Yesus, ya, maka musyrik masuk. Yahudi musyrik. Nah, tapi kalau Hindu tuh kafir sudah, maksudnya kafir karena tidak percaya Tuhan. Ada Tuhan tapi Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Kalau Kristen, Yahudi, Islam kan Tuhannya sama. Yahweh. Kalau kita Allah, kalau mereka Yahweh. Yesus. Bukan Yesus. Ya Allah. Tuhan Bapa. Nah, Tuhan Bapa. Nah, Yesusnya Tuhan Anak. Ya, menuhankan lebih dari satu itu namanya musyrik. Pertama, musyrik itu menuhankan selain Allah, musyrik. Yang kedua, meminta selain kepada Allah itu juga masuk dalam kategori musyrik. Maksudnya apa? Minta uang bukan, maksudnya adalah memohon agar sesuatu dikabulkan. Bukan kaitannya dengan pengajuan, bukan kaitannya dengan permohonan apa, bukan. Minta kepada sesuatu yang kita tahu sesuatu itu gaib, tapi akan memberi kepada kita gitu. Seperti dukun, jin, maka itu juga disebut sebagai musyrik. Atau kita awas, hati-hati, melakukan sebuah ritual yang tidak diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bertapa di gunung. Awas, maksudnya gini. Dalam hal ini nanti mukhtalafun alaih. Berbeda-beda. Antara orang NU, orang Salafi nanti beda-beda. Nanti yang termasuk kayak dibid'ah-bid'ahkan oleh orang-orang Salafi masuk dalam kategori syirik. Karena kita beribadah tapi tidak mengikuti caranya Allah, gitu loh maksudnya. Maulid itu bid'ah ya plus syirik, gitu. Musyrik. Bukan musyrikin orang NU, tapi yang semua yang lakuin, gitu maksudnya orang-orang Salafi. Orang Wahabi begitu. Ada lagi musyrik yang memang biasa kita lakukan, adalah musyrikul mahabbah. Syirik terhadap kecintaan. Dan ini berlaku umum. Ketika di dalam hati kita lebih mencintai sesuatu daripada Allah, maka itu dianggap syirik. Tapi syirik yang paling ringan. Tapi itu masuk syirik. Lebih mencintai anak, lebih mencintai istri, lebih mencintai ayah, lebih mencintai ibu, apalagi lebih mencintai pacar, Allah belakangan gitu loh. Maka dianggap sebagai musyrik. Harusnya ya. La yu'minu ahadukum, tidaklah kalian dianggap imannya sempurna hatta akuna, sampai saya, wallahu, dan Allah, ahabba, lebih dia cintai, min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi, manusia yang lain, wan nasi ajma'. Kalau belum mencintai Allah secara full, kita baru mencintai, ya itu dianggap syirik. Tapi syirkul asghar. Ada lagi syirik namanya syirkul asghar. Wa ma huwa syirkul asghar? Ar-riya. Ada lagi syirik yang paling kecil. Ibadah yang tujuannya harusnya kepada Allah, lah kok ibadah tujuannya pengen dilihat orang. Nah, itu namanya syirik. Riya itu termasuk syirik asghar. Ngerti ya penyakit-penyakit hati nih. Belajar punya hati ya. Kita belum belajar kitab Ihya tapi mulai dari sekarang kita ngerti penyakit-penyakit hati, antisipasinya bagaimana, solusinya bagaimana. Karena hati yang gelap itu akan memancarkan fisik yang gelap juga.
Nanti bisa bedain apa itu ria, apa itu kiber, sombong. Ria, kiber, apalagi penyakit hati, nifak, sum'ah, apalagi hasad, suudzon. Nah, pusatnya itu ada di hubbud dunya, cinta sama dunia. Jadi hubbud dunya itu adalah ra'su kulli khati'ah. Kata Rasulullah, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunya, cinta dunia, itu adalah roisnya, presidennya, kepalanya. Yang nanti yatawalladul hasad, betul, kan hasad, wal kibar, war riya, was sum'ah, terus apa lagi? Suudzon, terus ghadab. Nah, ghadab, suka marah. Haqad, dendam. Haqdun, dendam. Nah, berasal dari hubbud dunya, ra'su kulli khati'ah. Gitu. Mencintai dunia itu kepala dari segala dosa. Nah, maka penyakit utamanya, penyakit yang memang paling rawan tuh hubbud dunya. Kalau hubbud dunyanya hilang, maka ini semua akan hilang. Gitu. Ini rumah, gentengnya bocor. Nah, ini akhirnya netes ke sini. Kita bersihkan, nanti hujan bocor lagi enggak? Bocor. Kita bersihkan lagi, bocor. Kita bersihkan lagi, bocor. Sebenarnya yang paling enak diapain? Gentengnya yang dibenerin. Kita akan menghilangkan ini nih, haqad, ghadab, hasad, kibar tuh. Jangan sombong ya. Yang kita yang masih suka dapat dunia, sombong kadang-kadang berubah jadi tawadu, tapi nanti sombong lagi. Begitu aja terus. Soalnya hubbud dunya. Begitu ya. Hubbud dunya termasuk hubbus sana. Cinta sama pujian tuh hubbud dunya. Nanti orang kalau hubbud dunya, cinta dunia, hubbus sana, ada orang yang dulu pernah meremehkan kita di dunia, kita ingin balas juga dia di dunia. Dendam, haqad, ghadab. Karena proposal kita nggak nyampe-nyampe, atau kepentingan kita dihalangi, kita pengen korupsi nggak bisa diingetin, ghadab. Hubbud dunya kan asalnya. Hasad, karena ada tetangga kita yang punya mobil baru, kulkas baru, motor baru, pangkat baru, akhirnya hasad. Kiber, karena hubbud dunya, akhirnya membuat kita merasa sombong daripada yang lain. Ria, karena pengen dipuji orang, atau mendapatkan apresiasi, atau mendapatkan hadiah dari orang, sholatnya jadi ria. Hubbud dunya semua. Sum'ah apa sum'ah? Caper. Sum'ah itu punya arti caper, cari berasal daripada kata sami'a yasma'u, samaan. Apa yang namanya sum'ah itu? Kita melakukan sesuatu agar menjadi pembicaraan publik yang mana kita akan lebih bahagia dan bangga apabila pujian-pujian mereka itu terdengar oleh telinga kita. Gitu. Itu namanya apa? Ya caper lah. Itu. Knalpot, weng 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 weng. Jare dewek mah biar dipuji.
diapresiasi. Kalau ria itu kaitannya dengan ibadah. Haji pengen dilihat orang, ria. Pengen dilihat doang, nggak dikomentari juga nggak apa-apa. Ria tuh gitu. Tapi kalau sum'ah lebih parah. Kitanya ningkah. Supaya apa? Supaya jadi pembicaraan dan buah bibir manusia. Kita akan lebih senang apabila buah bibir mereka, pembicaraan mereka tentang saya itu terdengar oleh telinga saya. Potongan rambutnya bagus, kata siapa? Kata anak-anak, Bang. Ningkah lagi. Bulan depan potongannya langsung dikenakan gitu. Nah, biar apa? Biar komentar tadi tuh dia denger lagi. Nah, itu kan haus validasi, no? Ya enggak? Orang begitu namanya haus apa? Validasi. Haus apresiasi. Awas, jadi orang pendiam tuh bisa jadi sum'ah kalau tujuannya begitu. Pendiam biar menjadi perbincangan banyak orang. Gitu. Hebat ya pendiam, keren ya, anggun ya, lembut ya. Pengen banget kita nerima pujian-pujian dari orang lain seperti itu. Namanya. Atau kita pengen dianggap ikhlas pun hati-hati. Ini yang parahnya ya. Ikhlas dipermainkan. Bisa nggak? Ya bisa. Ikhlas dipermainkan oleh kita agar mendapatkan pujian dari orang lain. Oke. Bisa nggak? Bisa. Contohnya bagaimana? Banyak. Kita melakukan sesuatu. Gitu. Contoh misalnya ya, kita nyumbang ke masjid. Kemudian kita pengen nggak ada yang tahu. Tapi kita berbisik ke teman saya, ke teman sendiri. Saya pengen nyumbang. Tapi nanti tidak terpublikasi, tidak tercatat. Ya kamu branding saya kayak. Bilang ke orang-orang bahwa saya itu punya hati yang tulus dan ikhlas. Hari hanya datang deh. Pak Haji Ghafur, Pak Haji Iskandar, Pak Haji Malik nggak disebutin. Nah, baru dia membranding. Saya tuh tahu, saya saksinya Pak Haji Malik tuh diam-diam jam 10 malam itu sedekah ke masjid. Tapi nggak mau disebut namanya. Nah, teman-temannya subhanallah. Ngerti kan? Nah, begini namanya ikhlas yang dipermainkan tuh namanya. Sampean disebut sebagai orang yang ikhlas, tulus, makin kegeeran. Berarti bukan orang tulus. Kalau makin kegeeran nih, berarti bukan orang tulus. Jadi kalau apapun ya tujuannya kita, biar dianggap bijaksana, biar dianggap tulus, biar dianggap, pokoknya pengen banget mendapatkan penilaian orang dan anggapan orang, itu berarti buruk hati, apapun itu. Atau nggak pernah posting di Facebook. Tapi tujuannya agar mendapatkan komentar dari orang lain. Misterius, hebat, kuat, tahan lisan, tahan jempol, nggak pernah public, nggak pernah speak up, orangnya pendiam. Tujuan kita nggak update status, tujuannya begitu. Sum'ah. Iya nggak? Angel. Jaga hati itu memang susah.
Maka ilmu hati itu emang harus dicari ila an namut, sampai kita meninggal. Nah, PR-nya para ustadz, para ulama, para kiai itu membahas beginian. Bukan lagi teori-teori dan materi-materi jalanan, bukan. Tapi menjaga hati supaya tidak sampai ria, tidak sampai ikhlas, tidak sampai sum'ah. Kullun nas halqa atau halaku illal alimun. Semua manusia itu rusak, bakal hancur, kecuali orang-orang yang belajar agama. Wal alimuna halaku illal amilun. Dan orang-orang yang belajar agama itu semuanya rusak semua, kecuali mengamalkan ilmu. Wal amiluna halaku illal mukhlisun. Orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya pun bakal rusak kalau nggak ikhlas. Wal mukhlisuna fi khatarin azim. Orang-orang yang ikhlas tuh kadang-kadang berada dalam kekhawatiran yang tinggi. Beli chicken dibagi-bagi chickennya ke anak-anak. Fitri nggak mau, emang nggak doyan dia. Pertama ikhlas kan, dibagi semua. Fitri nggak mau, tidak maunya tuh pertama tuh ikhlas, karena nggak doyan. Emang nggak doyan, dah abi ini buat Ella aja. Jadi tidak ada niatan pengen dipuji tuh karena emang nggak doyan. Tulus itu memang bener-bener tulus. Tiba-tiba abinya salah, muji. Subhanallah, dikasih subhanallah kan? Biar menakjubkan, masya Allah. Kalau udah inna ilahi astagfirullah kan kacau ya dia. Allahu akbar gitu. Senang banget rupanya digituin tuh Fitri tuh. Wanita soleha, wanita idaman. Ah gitu tuh udah. Pujian itu as-sana'u muzillatun. Pujian itu menjongkrongkan seseorang. Pujian itu akan membuat seseorang yang ada di atas bukit itu menjadi jatuh. Besoknya ada pembagian screen care. Ada banyak screen care. Oh Ustadz, ini buat Mbak, ada pembagian screen care nih, bagus-bagus, harganya satunya 300.000. Kalau kemarin dia nggak doyan chicken, kalau sekarang ini pilihan tepat ini. Cuman gayanya nolak lagi, supaya pengen mendapatkan anggapan seperti kemarin. Ayo nih, Mbak Firti nih, Mbak Firti. Nah, karena kemarin di Masya Allahin, enggak lah, ini buat Mbak Ella aja atau buat siapa. Jadi yang pertama ikhlas, yang kedua jadi nggak ikhlas. Wal ikhlas wal mukhlisuna fi khatar. Itu namanya sum'ah. Apalagi suudon, nggak dibalas suudon, ditelepon tapi online semua buat suudon. Nah semua ini terlahir dari hubbud dunya, termasuk rakus. Itu juga hubbud dunya. Israf, pemborosan, konsumtif, itu juga termasuk kategori hubbud dunya. Jadi kalau kita mau belajar ihya, mau belajar hikam misalnya, maka hubbud dunya dihilangin dulu. Kalau belajar hikam, belajar ihya kok masih hubbud dunya dalam hati, nanti ihya dan hikamnya menjadi pameran doang. Udah belajar ihya, udah belajar udah belajar ihya, udah belajar hikam. Bahkan dijadikan ajang perdebatan. Sampean sudah belajar ihya belum? Saya 20 tahun belajar ihya. Jadi akhirnya menjadi ajang permusuhan. Kadang-kadang merasa dirinya udah ngaji 6 tahun, Ihya Ulumuddin, sok paling tasawuf.
sok paling wirai, nggak sadar bahwa diam-diam ternyata dirinya ingin dianggap tasawuf sama orang lain. Berat kan begini? Atau kamu misalnya bersikap tawadhu tapi ingin dianggap tawadhu, itu takabur masuk. Man asbata nafsahu tawadhu'an fahuwa mutakabbirun haqqo. Siapa orangnya yang menganggap dirinya tawadhu gitu, maka fahuwa mutakabbirun haqqo, maka dia adalah orang yang sesungguhnya takabur. Kalau ada orang mengatakan kita kurang adab, benar sudah gitu. Ada orang mengatakan kita sombong, bener aja gitu. Ada orang mengatakan kita pendengki, iya. Terus harus gimana sih? Apa kita harus dianggap ikhlas? Ketika kita dianggap ikhlas, kita legowo. Masya Allah rendah hati, senang. Masya Allah pemimpin yang merakyat, senang. Masya Allah pemimpinnya bijaksana dan murah hati, senang. Jadi senangnya itu dari apresiasi dan pujian-pujian orang saja, ya berarti berhati busuk. Kalau orang yang berhati baik sudah nggak mempan sama pujian-pujian, nggak kiang aja sama pujian-pujian. Hidungnya saya melambung tuh biasa, cantik ya mbak gitu. Apalagi diomongin cantik udah megar kemana-mana. Screen care-nya beli lebih mahal lagi, ningkah jadinya gitu. Udah kadang-kadang kita sekarang dipuji, kadang-kadang besok dihina. Dulu saya mengagumi Anda, tapi sekarang saya kecewa sama Anda, itu ya. Tapi yang penting kita ngelakuin sesuatu yang baik ya. Jangan ngelakuin sesuatu yang buruk, kemudian kita responnya begitu. Karena ma ra'ahul muslimuna hasana fahuwa indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimuna qabiha fahuwa indallahi qabihun. Kita pun perlu penilaian orang-orang Islam. Bodoh amat saya mah. Bulan Ramadan datang, pengen ambil botol minum-minuman keras di depan musola, pengen komentar orang apa kayak bodoh amat saya mah. Nggak boleh begitu. Dikiranya begitu ya kelas sama bukan? Saya sudah tidak lagi mempan dengan pujian-pujian. Ilmu tasawuf saya sudah tinggi. Ya salah, Anda salah. Itu namanya bukan ilmu tasawuf tinggi namanya. Ilmu ODGJ-nya tinggi. Iya. Jaga perasaan kaum muslimin agar tidak suudzon sama kita. Itu yang benar tuh. Ihtarusu minan nas bisu'idzon. Jaga perasaan orang lain agar nggak suudzon sama kita. Kalau memang mereka suudzon sama kita, kita klarifikasi gitu loh. Tapi bukan berarti kita pengen mendapatkan apresiasi. Beda lagi ya. Ada orang tiba-tiba marah sama kita gara-gara kita online tapi nggak cepat balas. Jelaskan. Kalau bisa jelaskan. Apa tujuannya menjelaskan? Untuk menyambung tali silaturahmi. Jangan mengatakan bodoh amat. Mau dibenci kek, mau dicintai kek. Telinga saya udah budek sama pujian-pujian dan jangan. Saya belajar Luqman Hakim kepada anaknya ketika menaiki apa tuh? Ketika menaiki yang kecil tuh, keledai. Posisi apapun dikritik orang sudah. Kita berdua nggak naikin diomongin begini, kita berdua naikin keledainya kasihan. Ayah yang naikin kita yang nuntun, ayah nggak punya hati. Kita yang naik, ayah yang nuntun, dikiranya anak orang tua nggak punya hati, bingung kita. Daripada mikirin komentar orang, lebih baik kita jalan aja wis. Syukur-syukur keledainya cenglu gitu kalau bisa. Komentarnya orang, "Ih cenglu." Bodoh amat. Boleh berprinsip demikian. Ya, ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ketika ada orang suudzon sama kita, klarifikasi.
Apa kita mau? Kita nggak mau klarifikasi, kita bodoh amat, ayah kita benci kita berlarut-larut, ibu kita benci kita berlarut-larut, lalu diam-diam mah? Enggak kan? Teman kita yang sudah kita jalin hubungannya dari lama, lalu kita nggak mau klarifikasi, bahkan kita nggak mau tabayun misalnya. Misal contoh, dia janjian sama kita jam 1 siang. Kita datang jam 5 sore, dianya udah pulang. Salah siapa? Salah siapa coba? Salah kita kan? Dia blokir kita. Terus kita menganggap, alah ini mah hatinya cemen. Blokir balik lagi, ya kamu yang salah. Paham nggak? Kamu yang salah. Dia bikin status di Facebook. Janjian jam 1, datang jam 5, apa-apaan, teman macam apa ini? Lalu kita bikin status lagi, kesabaran adalah orang yang mentalnya kuat, tidak akan begini-begini terhadap sahabat. Hanya kesalahan sedikit, bukan kesalahan sedikit kamu. Jam 1 telat jam 5 itu kesalahan fatal namanya. Orang salah nggak mau koreksi diri. Nah intinya kamu tuh salah. Ya, bikin statusnya pun salah sudah. Kita datang jam 5, kosong belum, nggak ngomong gini. Ya Allah, janjian jam 1, saya datang jam 5. Tak hubungi, diblokir. Wah marah ini, gitu loh. Datang ke rumahnya, minta maaf yang tulus. Jangan punya anggap cuek, belah. Udah amat, marah ya marah. Mau nyantet ya sok. Ya salah. Cuek, jangan kebablasan anak-anak. Ngerti kan? Jangan ilmunya Luqman Hakim itu digebuk rata untuk semua konsep. Untuk amar ma'ruf nahi mungkar pakai ilmu cuek nggak apa-apa. Suruh sholat. Santri pada benci bodoh amat. Bener kita kok. Iya kan? Kamu nggak puasa Ramadan? Nggak puasa Ramadan. Terus dia ngomongin kita dari belakang, nyindir kita, bodoh amat. Gitu loh maksud. Tapi kalau itu kesalahan kita, ya kita jangan bodoh amat. Datang kitanya. Datang kitanya, sowan, silaturahmi, iya saya salah, iya saya keliru. Ya, jadi boleh kita menggunakan ilmu cuek untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi untuk suudzon orang lain, penilaian orang lain terhadap kita, yang mana kita masih ingin silaturahmi dengan dia, ya kalau bisa klarifikasi. Mbak, maaf ya, tadi saya datang jam 5. Bodoh kamu tuh, biasa banget tuh gini. Nah, ya jelas marah. Soalnya tuh Mbak, saya ketiduran, bangun jam 4:30. Ya kamu tuh janjian sama saya. Maaf Mbak, kamu bawa roti kayak, bawa keju kayak, bawa gorengan kayak, tahu Tegal atau gimana gitu loh. Sisa marah lagi, tak sogok hatinya. Harus saya terima ya, maafan. Kan enak begitu. Ya nggak sih? Jadi kamu misalnya cuek bebek. Wah marah nih kayak sama saya nih. Ini mah latihan mental buat saya lah, ngadepin orang kayak gitu. Kamu yang salah. Kamu yang salah, bukan latihan mental namanya. Ini mah orang toksik, nggak sabaran. Masalah telat aja digede-gedein sampai diblokir. Emang belum terlatih dia hati dan kesabarannya. Kamu yang bodoh. Orang bodoh nggak koreksi di. Jadi daripada dia blokir balik. Dia sindir. Wis dosa saya pirang-pirang dasarnya. Ya kan, berawal dari suudzon, kau menumbuhkan banyak dosa dengan pemusuhan. Nanti ngalah. Penyakit-penyakit hati ini harus disembuhin. Ya sampai tua emang terus penyakit itu ada. Ada aja penyakit mah. Tapi sebaik-baiknya orang adalah orang yang mau ngaji. Salah. Ngaji itu mencari kesalahan diri kan? Iyalah. Bukan untuk memamerkan ilmu di depan orang lain. Tapi untuk mencari kesalahan diri. Sepanjang hari kita istighfar banyak. Sepanjang hari pun kita mempelajari sebanyak apa kesalahan dan dosa saya. Hitung-hitung lagi dosa. Pernah nyakiti orang dengan ucapan, pernah nyakitin orang dengan tingkah laku, pernah nyakitin begitu. Konsepnya kalau kita sudah mencintai akhirat, apa mencintai akhirat itu maksudnya? Ingat mati.
Ingat kain kafan, ingat kuburan, ingat hisab, ingat kebangkitan, ingat panasnya api neraka. Saya nggak mau dibakar api neraka. Ingat, kalau sudah konsepnya manusia kok ke akhirat, bukan lagi ke dunia, nanti tuh jadi baik semua. Nanti ini hilang semua. Dia tidak lagi menjadi orang pendendam. Segimana ada orang yang pernah meremehkan dulu ketika kita miskin, misalnya lagi nganggur, masa-masa berkembang, lagi nyari pekerjaan, punya anak 3, belum punya rumah sama sekali, diremehin sama saudara, diremehin sama tetangga, diremehin sama apa. Tapi kalau pikirannya akhirat, ingat mati, ingat kain kafan, kubur, sih nggak ada dendam. Astagfirullahaladzim, kok saya dendam ya misalnya di kuburannya gimana kalau dendam? Akhirnya kepada orang-orang yang dulu pernah meremehkan pun tetap ngasih. Iya kan? Apalagi khodab, boleh jengkelan, ya enggak. Apalagi hasud, dia punya kulkas baru, kita pikirnya lagi nih kuburan sih. Iya kan? Kalau kita pikirnya lagi ke kuburan, panasnya api neraka, hisab, fokusnya lebih ke sana. Ketika orang itu lebih mulia dari kita di dunia, lebih cantik daripada kita di dunia, punya emas sampai 2 kilo di tangan misalnya, enggak ngeh, hati ini enggak ngeh, biasa aja gitu. Tapi kalau ada kecintaan kita terhadap dunia, apresiasi, pujian, kita pengen dipuji banget, ya kan? Karena kecantikannya. Dunia atau bukan? Tiba-tiba ada orang lebih cantik lewat di depan kita, ya iri jadinya. Tapi kalau yang dalam hati kita kuburan, kain kafan, surga, akhirat, lalu ada orang yang lebih cantik lebih cantik, biasa aja orang kita pikirannya bukan ke situ kan. Beda kan pikirannya. Ya ibaratnya kita lagi pengen ayam bakar, teman kita makannya burger biasa aja gitu loh. Kita pengen ayam bakar aja, tiba-tiba Fitri makan samping kita ayam bakar, dia makan, waduh, jadi kepengennya. Orang yang pikirannya akhirat lalu diungguli oleh teman kita terhadap dunia, nggak ada rasa-rasa irinya, ya kan? Kita ngajinya pinter, tapi ternyata si Naura murid saya yang punya pondok pesantren, yang punya majelis taklim dia, yang terkenal dia, yang punya follower banyak dia, yang punya mobil dia. Saya yang ngajinya sampai alfiyah, kok jadi ibu rumah tangga jualan gorengan di depan rumah. Kalau pikirannya kain kafan, pikirannya tiang lahat, pikirannya keranda, pikirannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sih nggak sampai ada rasa iri kan. Kita fokusnya lagi ke liang lahat, ngumpulin uang buat bayar utang. Naura lewat, ibunya Naura lewat, yang pernah diajarin kita misalnya, mau kemana? Maafin mbak, ya banyak barang-barang salah. Orang kalau mikirin akhir tuh begitu. Iya gak? Iya mbak, nggak ada mbak. Sini. Pengen minta doanya, kamu kan muridnya sekarang banyak. Minta ciumnya, berkahnya, apa gitu tuh ya. Biar mbak tuh husnul khotimah. Nah, oke kan? Tapi berbeda ketika yang ada di kepala kita adalah jabatan, apresiasi, punya banyak pengikut, pondok pesantrennya besar. Kita ambisi gitu belajar agama, kok ambisinya ke situ? Naura yang sudah matang jadi ibunya, bawa mobil Alfa di depan kita, mueng tintin, apa sih? Ustaz abal-abal, sih kok belajar di kita, goblok. Begituin coba, ya berarti karena hubud dunia. Nah, jadi kalau kau abi caranya biar ya semuanya harus mikirin akhirat. Jangan sampai mikirin dunia. Kalau selalu mikirin dunia maka akan keluarnya hasad, kiber, apalagi sombong tuh apa sih yang disombongin orang? Kalau mikirin akhirat tuh nggak sombong pasti. Sombong itu persaingan dunia. Lihat lawan kita lebih mulia atau lebih rendah daripada kita dalam urusan dunia. Sok pinter-pinteran ya di dunia, sok kaya-kayaan ya di dunia, sok cantik-cantikan ya di dunia. Hormat sama yang lebih tinggi ya di dunia, ngeremehin yang lebih bawah. Sombong. Ria mendapatkan pujian tuh di mana? Di dunia apa di akhirat? Dunia semua. Jadi
Pada ini semua penyakit-penyakit hati ini sumbernya di sini. Makanya ad-dunya ra'su kulli khati'ah. Yang namanya dunia itu adalah pusat dari segala keburukan, pusat dari segala kejelekan. Jadi, tapi bukan berarti menghalang karir kita loh gitu. Tetap kita harus menjaga hubud, tapi tetap berkarir. Maksudnya tetap kalau kita punya suami ya kerja suaminya, sudah mikir dunia akhirat baik. Maksudnya guys, suaminya suruh makan rumput sejadah bagaimana? Ya suaminya kerja itu bagian daripada ibadah. Kerja cari uang buat makan keluarga, kerja cari uang buat makan keluarga. Orang kalau di dalam pikirannya itu akhirat, yuk kita bangun rumah yuk di surga gitu misalnya. Sama anak-anak diajarin ngaji, diajarin sholat. Anak-anaknya tuh. Ya kita nanti kalau hidup satu rumah sama mertua itu kayak hidup di neraka itu. Kalau kitanya hubudun, kan orang hubudunnya tersinggungan. Orang yang hubudunnya itu tersinggungan. Mudah sakit hati, mudah rapuh, mudah cemburu. Karena yang namanya cinta dunia itu mementingkan diri sendiri agar dirinya nyaman hidup di dunia, baik dirinya atau hatinya. Dia tidak mau dirinya terluka dan dia pun tidak mau hatinya terluka di dunia. Dia ingin bahagia fisiknya dan bahagia hatinya. Jadi nggak pengen ada omongan orang nggak enak. Lihat teman kita jalan sama orang lain, nggak pengen begitu-begituan, pengennya dunia itu jalannya mulus. Oh ya nggak bisa. Berbeda ketika orang yang pikirannya akhirat. Kalau orang yang pikirannya akhirat mah dihubungin kayak apa juga kayak nggak tersinggung tuh, kayak biasa aja gitu. Biasa aja, nggak ada tersinggung, biasa aja gitu. Dikagumi ya sok, enggak juga nggak apa-apa. Digandrungi ya sok, enggak juga nggak apa-apa. Disamperin ya sok, enggak juga nggak apa-apa. Cuek. Pikiran saya itu bukan pengen diikutin kamu, bukan pengen dipuji kamu, tapi nggak usah diucapkan lisannya. Nggak bisa soalnya begini. Nggak pengen diikutin follower banyak, nggak ukat jemaah banyak. Pikiran saya apa? Persiapan al-isti'dad ila yaumil ma'ad. Persiapan untuk menuju hari di mana kita kembali balik kampung. Pikiran saya itu begitu, fatazawwadu, memperbanyaki bekal. Bekal kebaikan, bekal sodako, bekal nasihat, bekal ilmu manfaat, bekal ngajar, bekal ngaji. Dikumpulin semua nanti buat pesangon kita kalau kita sudah meninggal. Ketika ada orang kok ngomong kita, kamu malas banget. Iya mbak, saya malas. Saya perbaikilah. Ya Allah, saya kok malas ya omongin orang. Kamu kok bedunya nggak? Kamu malas banget. Oh mbak, ya bebas. Nggak terima perasaan tuh digituin tuh. Iya kan, nggak tersinggungan. Nah orang tersinggungan itu dia menjaga hatinya agar tidak terluka, menjaga dirinya, menjaga hatinya tidak terluka dengan omongan-omongan orang. Di mana itu, di dunia apa di akhirat? Di dunia. Risih kalau ada orang yang ngomong nggak enak di telinga kita tuh risih. Nah apalagi hidup sama mertua misalnya. Kemarin tuh apa sih bahasanya tuh? Abi pernah ngomong sama anak kemarin. Kita itu akan merasakan kerenggangan saudara-saudara kita dengan kita kalau memang sudah pada punya pasangan dan pada punya anak. Kita punya pasangan, adik kita punya pasangan, tuh mulai tuh perjalanan pertama. Nah kalau sekarang sih kakak adik masih akur. Nah kalau dalam satu rumah kok belum punya pekerjaan, satu rumah mertua ya biasanya bakal direndah-rendahin. Nah kita sakit hati enggak gitu loh maksudnya. Dia ngajak ngobrol diladenin, giliran kita ngajak ngobrol nggak diladenin. Dia datang disambut, giliran kita datang nggak disambut. Anak dia dicium, diayunin, diemban, digendong, anak saya dibiarin.
kena nyamuk juga peleng nyamuknya. Kalau dia anaknya itu dia ajak jalan-jalan kemana-mana, kalau anak saya nggak ya begitu, karena memang faktornya faktor kaya miskin sih hidup zaman sekarang tuh. Kita sama kakak sama adik punya nanti perasaan apa? Hasad. Ini biasanya ini Abi kasih bocoran untuk orang-orang yang nanti rumah tangga. Kan kamu bakal jadi suami pasti, makanya ilmu tuh di sini, ilmu tuh menjelaskan dan menerangkan tentang masa depan yang akan terjadi. Supaya kamu tuh bisa mikir, ya ke depan saya begitu. Kalau umur panjang saya punya suami, kemungkinan keadaan saya pun akan seperti itu. Ini ilmu yang harus pelajari di sekolah harus. Bukan seks dini, bukan. Rumah tangga sedini mungkin. Biar doa dari sekarang, minta kepada Allah dari sekarang. Misal satu rumah, kita kakak adik. Kita anak kedua, dia anak satu, anak kedua, anak ketiga. Ini waktu perjaka, waktu masih gadis, itu akur-akur aja. Karena berada dalam satu naungan rumah. Dikasih makan sama ibu, dikasih minum sama ibu, tempat tinggal di rumah ibu. Tiga-tiga itu disayang. Itulah. Nah, ketika anak pertama punya istri, punya pasangan, nih anak-anaknya, kitanya pun masih belum apa-apa, biasa. Kadang-kadang, ponakanku, apa ngajakin, gitu lah maksudnya. Kapan bahtera itu mulai terjadi? Ketika anak kedua sudah mulai punya pasangan. Ini nikah, punya anak, ini nikah, punya anak. Musabakoh itu dimulai. Apa musabakoh itu? Rivalitas. Perlombaan dunia. Jadi kalau kakak kita pertama, misalnya Abi, kakak pertama punya novel, anak, ya Abi ciumin novel apa gitu. Karena sayanya masih belum punya pasangan. Kadang-kadang minta uang sama Ang Ubed, sama Angga, minta uang sih gitu. Tapi nanti kalau kita udah punya pasangan nih, ya mudah-mudahan tidak ada bencana. Mudah-mudahan silaturahmi itu terbaik berjalan. Ini gambaran sekilas. Dikasih gambaran, nanti kalau kamu pikir bagaimana caranya tidak terjadi itu. Bagaimana caranya saya dan kakak itu tetap baik-baik saja nanti. Bagaimana caranya nanti, mikirin caranya dari sekarang. Antisipasi sebelum nikah. Ya kan? Ini gambaran aja, gambaran pahit yang dialami banyak orang. Nah, nanti kadang-kadang orang tua kita atau mertua kita, nanti kadang ada orang tua atau mertua yang melihat karir atau melihat pekerjaan. Kakak kita udah punya mobil, kakak kita udah punya rumah, keluarga bahagia lah. Di belakang mobilnya ada family gitu loh. Keluarga bahagia lah, suka ke kolam renang, jalan-jalan, punya pembantu, punya mbak-mbak lah, punya pembantu gitu. Kan mbak manggil pembantu, kalau nggak mbak maka bibi kan. Kadang-kadang jalan-jalan ke Australia apa gitu. Sementara maaf ya, anak kedua itu masih cari-cari kerjaan. Gitu. Tapi udah punya anak. Susahnya bukan main cari kerjaan. Mencolokkan bedanya. Terkadang yang bakal bikin sakit hati kita itu orang tua kita sendiri atau mertua kita. Tapi awas, ya jadi sama jangan pernah jengkel sama orang tua kamu. Ngerti kan? Ini persoalan umum dan global. Sebagai orang tua kelak nanti kamu jangan main beda-bedakan antara anak yang kaya ataupun yang belum kaya. Fa'dilu baina aula. Tapi kelak nanti kita akan merasakan, mudah-mudahan bukan orang tua kita, tapi kalau mertua kita akan membeda-bedakan. Kan gini, apa namanya? Ini rumah mertua kita nih, rumah mertua kita. Kita datang sebagai menantu. Gitu. Biasa kalau pertama mah dikasih kopi, neng sini neng, duduk sama ibu neng. Pertama baik.
Kadang-kadang kamu pun bisa muji di depan banyak orang, mertua sudah baik. Pertama, Mang. Ya orang pertemuan pertama semua juga orang, maling aja pertemuan pertama baik. Iya kan? Penipu gitu. Pertemuan pertamanya, baik. Tapi kita akan bisa melihat karakter seseorang itu tatkala udah tinggal diam bersama dia berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah. Iya kan? Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ini maaf ya. Ada orang Malaysia nih. Dia kagum terhadap Ustadz Malaysia yang katanya sama bininya sama istri itu sakinah mawaddah warahmah. Katanya gitu. Ya tinggal di sini. Abi sih nggak masalah bagi Abi, emang nggak masalah. Cuman ya kadang-kadang Abi sayangin aja maksudnya. Tinggal di sini, makan di sini, ngaji di sini, nah usorok. Yang dia posting Ustadz itu sih terus yang dia posting. Ya Abi juga pengen diposting sekali-kali gitu. Enggak. Insya Allah nggak ada perasaan begitu, biasa aja. Cuman harusnya ya dia jangan posting Ustadz tersebut ketika ada Abi gitu. Kan nggak baik begitu. Bisa jadi Abinya tidak iri, tapi kamu jangan membuat orang lain ngerti kan konsep begitu. Kita nggak boleh iri, tapi jangan membuat orang lain iri gitu loh maksudnya. Nggak boleh buat orang lain iri, itu salah. Kecuali fastabikul Fitri tiru tuh Yaya cantik putih mancung, kamu siapa? Ini nggak boleh nih kita nih. Gitu. Atau kita punya istri dua. Yang dipajang Yaya terus jadinya SW. Fitri ya lihat, nggak boleh begitu. Atau kita punya orang tua mertua, kita kagum sama mertua, dibikin tulisan-tulisan, menara orang tua kita nggak dilibatin, salah lagi. Ngerti kan? Dia mondok di sini, yang dipajang-pajang Ustadz Sono gitu maksudnya. Nggak masalah bagi Abi, nggak boleh. Tapi bagi dia bermasalah gitu. Bagi dia bermasalah. Nah, suatu ketika dia tinggalnya sama Ustadz kelakon deh. Mau Ustadz sampai 9 bulan kayak om beteng. Setelah 9 bulan baru ngechatin Abi, Ustadz kangen sama Ustadz rindu sama Ustadz baru. Ya Abi sih cuma baca doang. Balas segat begian gitu tuh. Abi ada jengkel tapi ya enggak jengkel tapi balas begian. Sampai suatu saya awalnya kagum dengan Ustadz ini, setelah diam beberapa lama ternyata dia hanya luarnya saja, hanya zahirnya saja. Bermesra sama istri, ternyata setelah saya tinggal bersama dia berbulan-bulan ternyata watak aslinya begitu tuh. Ngerti kan maksudnya ya? Nah di sini disewoti beli, bocahku di Apanang beli, ya kayak kamu, Abi memperlakukan kamu tuh sama dengan orang lain. Sama-sama saja persis gitu. Maka kita tidak akan bisa menilai orang pertama kali, anak-anak. Kita akan bisa menilai seseorang itu tatkala kita sudah tinggal bersama dia berbulan. Sama mertua begitu, nggak usah banyak cerita. La ta'jubanna bi'amali amilin hatta tandura bima yukhtatama bih. Jangan cepat kagum terhadap seseorang sampai engkau tahu akhir dan finishnya. Biasa aja kan. Dia baik, murah senyum, ngomongnya sopan, biasa. Bentar, jangan kamu kagumin dulu ke orang lain. Cinta pada saat itu nggak apa sesaat. Kan itu kaidahnya begitu. Tapi nanti kagum sama orang lain terlalu berlebihan itu salah juga. Oke, pertama kita datang ke ruang mertua, ini kita menantu. Ada menantu lain. Ngerti kan? Istrinya, ini suami kita. Anaknya, ini adeknya, ya gitu tuh. Ngerti ya? Dalam satu rumah, kita jadi menantu. Jujur aja, kita pengen menjadi menantu idaman atau menantu jadi sampah kira-kira. Udah jadi idaman kan, disukai bertua, dicintai bertua, udah. Sholat bener kan gitu tuh. Puasa ya puasa. Cuci piring iya, ngepel iya, nyapu iya, jemur iya, baju macam-macam supaya mendapatkan hati di mata mertua. Tapi kadang-kadang ada, tidak semua ya, tapi hampir mertua di tahun ini dan saat ini tuh suka banding-bandingin.
Ya, menantu yang lain datang ke sini bawa tas yang harganya 80 juta tuh. Emasnya bu sampai ketiak sih. Bedaknya, ininya cantik, lipstiknya gitu. Keluar dari Pajero. Sementara kita keluar dari pick up dan kolbak. Beda apa sama? Beda. Yang dia bawa jajanan dalam mobil tuh ya wafer, es krim, Fanta, Cola. Sebenarnya kita orek seragi di gorengan. Beda kan? Beda banget. Nah, kadang-kadang mertua kitanya ini yang kita disambut, dia salam. Tapi ketika mantu yang lain datang, waduh, sambutannya Allahu Akbar walillahil hamd pokoknya. Ya Allah, menantuku apa pelukannya lama. Mau apa, duduk di kamarnya. Kamar yang kita pakai setiap hari disuguhin buat dia, kita ternyata diusir secara perlahan-lahan. Semanggil kita, ya itu ambilin kopi atau teh manis tuh buat adik ipar ya. Kan lara hati jadi ya. Segitu aja udah sakit hati tuh nak. Terus mertua itu nanti cenderung ngobrolnya sama ini aja, menantu yang ini sama menantu yang pertamanya enggak. Karena suaminya tukang kali ya. Suaminya bawa galon, suaminya OB, suaminya satpam. Masya Allah kasih ya. Nah, kamu jadi mertua jangan begitu. Itu uang halal juga. Kita sih menghina tidak, tapi secara tidak langsung menyakiti hati menantu. Dengan cara punya perbedaan sikap kita dan respon kita kepada beberapa menantu. Menantu yang kaya kita hibur, anaknya kita gendong, kita ajak jalan-jalan, kita ajak jalan ke warung, bahkan kita traktir. Itu meskipun tidak menghina sebelah sakit hati anak-anak. Ngerti kan? Sebelah itu sakit hati. Nggak diajak ngobrol, nggak diajak bertukar pendapat, tidak dilibatkan dalam perkara-perkara yang penting. Ngomong sama mantu yang pertama tuh urusan nyapu doang. Nyapu ya, nih latar ya, itu sampah dibuang ya nok. Sementara kepada mantu yang kedua udah libatin masalah kredit lah, masalah inilah, masalah sertifikat, masalah penting-penting tuh mantu yang kedua. Mantu yang pertama nggak dilebatin yang penting-penting. Soalnya kamu hidup di rumah begitu, kira-kira surga apa neraka? Enggak dihina loh padahal ya, tidak dihina tapi neraka. Idul Fitri belum, kumpulan keluarga, waduh udah. Disitulah neraka jahim berkata. Ngerti kan? Ya kita pegel awak keringetan sedang. Bolak-balik kamar mandi, bolak-balik pawon, dapur, nyuci piring apa. Sementara mertua kita nyambut menantu yang lain, pegang tangannya gitu. Yang lebih menyakitkan tuh, kamu bisa nggak kayak dia, digituin. Ya kalau kaitan akhlak, Abi ngomongin gitu nggak masalah. Penilaian ada A, ada C, ranking 1, 2, karena musabaqatun fil khairat. Tapi kalau merubah keadaan nasib orang bisa nggak ya susah. Cuman Allah yang bisa. Yang lebih menyakitkan anak kita nggak pernah diajak-ajak, sementara anak dia selalu diajak, gitu loh maksudnya. Bahkan anak kita dimarahin, diomelin, hush, gitu. Sama mertua kita bayangin, bolak-balik baik, goblok. Nah, anak yang menantu yang cung, rumah kita berantakan, berantakin lagi sebanyak-banyak. Anak kita mecahin akuarium, dimarahin habis-habisan sampai muka mertua merah. Sementara anak menantu yang lain nabrakin motor gitu. Enggak apa-apa, tenang aja nih. Hawanya Abi lihat orang kayak gitu pengen tak sembelih. Hawanya tuh. Ya Abi nggak pernah ngerasain kondisi itu, tapi tuh kalau ada pengaduan dari orang tuh kayak lara hati gitu kan maksudnya. Ngerti kan? Ya, alhamdulillah Abi tuh nggak ngerasain orang-orang yang ngerasain selingkuh apa. Tapi untuk bicara hal-hal seperti itu tuh, karena banyak cerita sih sama Abi tuh. Orang cerita orang kan bisa diceritain lagi ke orang lain. Jadi bukan karena pengalaman ya Ustadz, adalah komentar TikTok pengalaman ya Ustadz, pinjem uang dipinjol, Abi bahas.
Waduh, ustadznya kayaknya rajin pinjam dipinjam. Siapa yang juga pernah? Waduh, ustadznya selingkuh ini, woso. Enggak. Saya berbicara bukan dari asas pengalaman pribadi, pengalaman orang lah. Dan itu banyak banget anak-anak. Menantu yang digituin sampai nangis-nangisan menantu. Saya pengen pulang ke rumah orang tuanya. Karena dia hidup. Makanya nanti supaya akhirnya kayak kadang-kadang kitanya jengkel duluan sama menantu ini nih. Padahal dia nggak punya salah. Paham dong? Ya gini Mas. Yang punya salah ini nih. Ini pelet ini satu ini nih. Ya. Karena suka banding ban. Awas jangan. Ya belum dari mertua. Nanti kalau udah jadi mertua bahasa beda. Ibu mertua. Sekarang ngomong ini pelet. Ibu Ini nih gara-gara sama ini pro banget rupanya sih, diembanin, diajakin, dimanjain, spraynya itu disiapin pengen tidur, digelarin lah buat suaminya, dikasih kopi, sementara kita sebagai suami kakaknya gitu tuh tidurin yang pawon. Coba bayangin, maksudnya di kamar belakang yang 1 meter kali 2 meter, nggak ada kipasnya lagi. Usirin kalau bedikit nok gini nganggo adine Ira gitu. Karena adiknya emang kaya. Ini nih nggak punya salah sama kamu nih, ngerti gak? Nggak punya salah, tapi kamunya tuh jadi mana boneka, mana jarum. Pengen nyantet anak-anak Hawa itu. Kamu ini pun nggak punya salah, cuma ini mendapatkan lebih bintang apresiasi dari sementara kita punya bintang 1, ini punya bintang 5. Dia sih tetap baik sama kamu lah, Mbak, tapi kitanya tuh jadi sewot, pengen licinin lantai biar dia kepelarak, biar masuk IGD rumah sakit ICU sekalian, kalau bisa pengumuman di masjid 3 kali mati gitu. Jadi maka kita namanya apa ini? Hasud, ngerti kan? Hubbul akhirat sih nggak bakal ada perasaan-perasaan begitu tuh, enggak. Makanya kan mendalami akhiratnya ini maksudnya tuh, biar dalam keadaan apapun kita tuh nggak terlalu tersakiti. Tapi kalau kita terlalu mengejar-ngejar dunia, apresiasi, pujian, ya susah, kita bakal jengkel sama ini, nggak terima sama ini. Ini mah udah cetakan nak, mertua mah udah cetakan begitu. Sifatnya hilang kalau udah meninggal, kalau udah mati tuh baru hilang. Oh kitanya kadang-kadang kalau hatinya buruk, gagian sih mertua, mati sama tak pakai racun dong bisa sih. Iya begitu. Banyak yang cerita begitu tuh. Pengen mateni mertua tuh terang-terangan, coba di Abi tuh. Tak hitung tuh ada 3 atau 4 orang. Ya kalau sama Abi mau orang terus serang ya. Hawanya tuh Ustaz, pengen tak kasih minum teh manis terus tak pai bubuk kan terus. Sejengkel itu sama mertua tuh. Ya, busuk hati kita, ya salah orang. Pada salah aja. Ya kan? Padahal salah gitu. Ya, makanya untuk hilangkan ini. Kamu montok ini untuk menghilangkan ini nih. Hubud dunia berlebihan, apresiasi berlebihan. Wallahu a'lam.